datang di Angkringan Pekerja. Kita bersama gue lagi dari Adrian dan gue Idris. Selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrolin tentang pekerja, serikat pekerja dan lingkup-lingkupnya. Ya. Kita hari ini kedatangan siapa lagi, Bang? Ada teman-teman dari tim Rumah Amal. Ya, Rumah Amal itu ya seperti yang kita tahu sudah beberapa kali kegiatan, dan kebetulan juga, bukan kebetulan sih, memang dinaungi oleh bidang 3, yaitu bidang sosial dan kesejahteraan. Tapi sebelum itu, Dep, ya, ini kan kita udah berapa kali ya? Katanya berapa desa tadi? Nggak tahu, lupa gue berapa. Dari udah berapa kali nih gitu kan ya. Terus kemarin itu gue ya lihat-lihat lah ya, observasi lah di video-video yang udah kita tayangin gitu kan ya, di YouTube. Sekalian pengen ngecek gimana sih antusiasnya gitu. Terus kemudian gimana sih view-nya gitu. Nah, gue nggak sengaja tuh baca ada komen dari anggota kita. Bung, ini suaranya kurang jelas, kata dia kan. Terus gambarnya juga kurang bagus gitu. Kipas anginnya bocor gitu kan ya. Ini lewat. Iya, banyak noise-nya gitu kan ya. Nih ya, sekaligus kita kasih tahu aja kepada teman-teman semuanya, kawan-kawan anggota dan kawan-kawan yang lainnya, karyawan dan lain sebagainya gitu. Kita sih pengen gitu ya, yang kualitasnya lebih bagus gitu ya. Terus suaranya juga lebih jernih, nggak banyak noise, nggak banyak hal-hal yang lain mengganggu. Tapi yang mau gimana lagi gitu kan? Kita menggunakan alat ya seadanya, peralatan kita seadanya dan bisa sederhana banget gitu. Ya, nah tapi ya kita tampung lah. Ya itu salah satu bukti bahwa uang kalian nggak sepenuhnya dipakai sama kita. bisa. Buktinya di media miskin. Iya. Kamera gua rusak gara-gara foto musik. Ini ya sambil berjalan, insya Allah kita akan perbaiki semuanya biar kualitas baik dari sound, dari visualnya lebih bagus gitu. Semoga anak episode ini ke depan bakalan lebih bagus lah. Episode 2000 lah ya. Nah, untuk ke depan ya mau dimaklumin lah gitu ya. Lanjut ini balik ke kenapa nih? Didiemin dari tadi. Jadi enak. Ngambek bocah. Udah ngopi dulu deh, ngopi. Ya, kita ngomongin Rumah Amal. Mungkin gue ke Arif ya. Rumah Amal itu kan ada di program kerja bidang 3 ya, bidang sosial kesejahteraan. Sejak kapan sih adanya itu program kerja Rumah Amal? Bener ya, program kerja? Ya. Dari kapan sih itu adanya dan mungkin bisa dijelasin lah sedikit kapan adanya, kemudian juga ya secara garis besar kegiatannya itu apa? Kalau dari kapannya itu dari program kan di Kacang lagi Bang, ini nggak masuk pasti. Musni ke berapa? Kedua. Itu sudah mulai program di Musni kedua. Dan di situ tujuannya ya kita adanya Rumah Amal. Yang pertama, kita bisa membantu di lingkungan sekitar kita, terutama yang pertama Bang, suaranya untuk anak yatim. Suaranya gede, nggak denger. Nih penonton kita kagak denger, ntar dikomplain lagi kita kan. Oh gitu ya Bang ya? Yang nggak punya klip Ya, kita kan. saya sih sengaja, maksudnya biar ada alat yang lebih baik lagi. Makasih ya Bang. Ya, tujuannya yang pertama untuk Rumah Amal ya, kita membantu pada yang ada di sekitar kita, pada anak-anak yatim terutama di situ, dan juga kayak kita kan di dalam pabrik udah pasti ada namanya karyawan dan juga ex karyawan, dan di situ juga kita membantu. Dari situ kita membantu
misalkan teman-teman kita yang sudah tidak ada di pabrik itu atau udah meninggal dunia, otomatis kan dia punya anak dan menjadi anak yatim, dan di situ kita membantu di situ. Bukan dari segi itu aja, kita juga mempunyai program juga di situ di Rumah Amal untuk mengambil anak asuh juga di situ. Nah, dan dari situ juga kita bukan keliling ya, namanya menjamak ke sekitar kita yang ada di lingkungan pabrik kita atau Cikarang lah, yang ada anak yatimnya. Di situ juga kita 3 bulan sekali akan hadir ke lingkungan sekitar kita yang ada anak yatimnya, tapi 3 bulan sekali. Kita ada di desa ini, kita besok di lagi di desa itu. Ya intinya kegiatan sosial untuk membantu masyarakat lah ya. Ya. Masyarakat khususnya lebih khusus lagi anak yatim ya. Tapi fokusnya cuma di yatim ya, bukan Ya. sumbangan apa? Anak yatim ya, fokusnya ke anak yatim. Saya lagi butuh buat renov rumah. Kali mau amalin. Kali bang. Nanti itu lo bisa ngajuin ke proposal kemana kayak gitu kan. Tapi jangan ke rumah amal ya. Nggak bisa ya. Itu kalau benar kayak gitu saya yang kena lain tadi. Nggak. Lanjut. Oh ya, ini ada komplain dikit dari kameramen. Apa? Tamu kita nggak dikenalin. Oh iya lupa. Iya. Namanya siapa satu lagi? Ya kalau Arif lah kita udah tahu lah ya, orang-orang udah tahu, udah terkenal banget dia gitu kan sebagai pengurus gitu. Nah teman-teman yang lain coba tolong diperkenalkan. Sekaligus jabatannya ada. Dari tim Rumah Amal, di tempatnya saya bidang ya. Saya bidang Rumah Amal yang dinaungi oleh bidang 3. Silakan dari ujung siapa? Tapi ini kita dulu sebenarnya Sandra sombong banget ini ya. Nah apa? Gua dulu kayak gitu ya, meskipun gua udah kenal kan dikenalin lagi. Nggak usah. Ya itu mah namanya butuh ini. Ini kan bukan panggungnya lu, Rin. Oh, gitu ya? Panggungnya Diam aja diam. Iya. Ngikut aja sama kita. Urut aja dulu. Oh jadi kayak Di gitu. kepengurusan mungkin ada pengurus di sini mah ya. Tamu doang. Ternyata gua ngerasain juga ya. Ayo dari tambang ini. Udah nih. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Nanti disinggung masalah pengenalan, karena kakaknya itu kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Itu katanya. Tapi apa boleh buat, karena itu sebuah dari pengenalan ya. Boleh buat. Mohon izin untuk mengenalkan diri, bahwasanya nama saya Saifuddin. Itu alhamdulillah untuk periode sekarang itu selain menjadi pelapor juga masih dilibatkan dalam hal untuk memimpin ataupun mengkoordinir, yaitu dari salah satu saya bidang yang ada di bidang 3 itu Rumah Amal. Saya sebagai koordinator untuk mengkoordinir tim Rumah Amal yang ada di saya bidang 3. Oke, next. Siapa? Oh saya? Lebih waktu itu hari. Ya udah Tadi. Bung, minum dulu ya Bung ya. Spesial tadi. Oke ya, terima kasih. Ya, kopi dulu kopi. Pesan saya Kalau tadi. untuk pengenalan ya mungkin memang belum kenal saya. Nah, yang lain belum. Oh, yang lain belum. Oke, perkenalkan nama saya adalah Margianto. Saya dulu juga koordinator sama. Setelah periode yang sekarang itu terjadi restruktur ya di panitia Rumah Amal sendiri, dan saya sekarang itu menjabat sebagai bendahara. Tapi aktual yang di lapangan itu ya mungkin kita dari tim Rumah Amal itu mau sekretaris mau koordinator itu kerja bareng-bareng. Kita itu kerja bareng-bareng agar kegiatan Rumah Amal ini kita bisa berjalan gitu. Karena kita tahu sendirilah teman-teman kita juga punya kesibukan gitu. Dari bekerja, kadang ada edukasi. Banyak teman-teman juga yang dari tim Rumah Amal ini sebenarnya tidak cuma bertiga.
dari grup A, B, C, D dan non-sip itu ada semua. Untuk dari sayap rumah amal sendiri kita punya cabang gitu. Tim ya? Ya, tim. Ada berapa orang semuanya dalam tim? Dari tim sendiri itu setiap grup itu 2 orang. Betul begitu, Bung? Ya. 11 berarti. 11. Lumayan banyak. 2 orang kok ganjil. Ya kan ini 3 biji. Sekali 12 maksudnya. 3 biji berarti 1,5 dong. Lanjut. Oke, lanjut. Ya udah, mungkin perkenalan saya itu aja ya. Ya, lumayan. Dari saya mungkin banyak yang nggak mengenal saya. Siapa itu saya? Di sini saya kenalkan, nama saya Pak Witno. Selain daripada Bakor ya Bung ya, jadi amanat Bakor. Saya juga, jadi ceritanya dulu itu ada yang namanya di periode 2019 ya Bung ya. Ya. Itu sekretaris kita ada Bung Sindung, kalau melihat itu digantikan sama Bung Hasim. Terus pada saat itu kebetulan Bung Hasim juga udahan, Sudah pensiun dari rumah amal atau udah wisuda? Udah keluar. dan juga wisuda dari perusahaan. Terus kemudian saya ditunjuk sebagai PLT nih. Waduh, bahasanya PLT. PLT kan banget. Yoi coy. Ketika ditunjuk sebagai PLT, saya rasa cuma backup doang gitu ya. Karena kan saya nggak pernah tuh main di rumah amal ya, di organisasi lah, khususnya rumah amal tuh ya. Setelah beberapa waktu ternyata dipermanenkan oleh tim rumah amal sendiri gitu kan, dan tanpa SK. Agak terlalu kaget. Agak kurang valid gitu ya. Iya gitu. Sampai sekarang pun gak ada SK-nya, jadi tidak bisa tolong. Oke, lanjut. Ini kan rumah amal kan saya bidang ya. Saya bidang, kemudian juga ada timnya, ada strukturnya. Tujuan dari kegiatan atau tujuan adanya saya bidang rumah amal itu apa sih? Kalau teman-teman bisa menjabarkan secara singkat gitu, secara garis besar lah, apa sih tujuan dari rumah amal itu, adanya rumah amal? Mungkin dari koordinator kali ya. Ya, koordinator boleh. Iyalah. Atau pengurusnya bidang tiganya boleh. Nggak pengurus mah diem doang. Nih, sekarang gue kasih panggung. Gue punya koordinator. Udah ada. Ya paham tuh orang-orang yang banyak juga. Ya, kalau ngomongin tujuan ya, tujuan itu kan sebenarnya kan sesimpel-simpelnya tujuan itu kan karena ini adalah kegiatan yang sifatnya sosial gitu kan. Tujuan kita ya nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Yang penting kita itu membangkitkan rasa kepedulian kita sama karyawan, karyawati, rekan kerja di lingkungan perusahaan untuk selalu peduli lah, membangun rasa kepedulian kita perihal kegiatan sosial ataupun apa namanya intinya peduli sesama lah, karena ya namanya kita hidup di dunia kan, namanya orang itu kan kalau nggak peduli dengan sesama itu siapa lagi sih yang peduli sama kita gitu kan. Kalau nggak rekan kerja, kerabat, atasan, bawahan itu bagi kita bukanlah soal kalau ngomongin kepedulian gitu kan. Karena sifatnya adalah tujuan kita adalah peduli untuk sosial gitu kan. Ya, ngomongin tujuan pasti ada kegiatan. Ya. Kegiatan saya bidang rumah amal itu apa aja sih kegiatannya? Untuk kegiatan kita juga nggak terlalu banyak kegiatan karena tadi kembali lagi ke basicnya adalah sosial. Kegiatan kita hanyalah yang pertama, kita punya aturan di rumah amal, kita punya konsep, dan kita punya istilahnya itu ya program kerja lah di rumah amal sendiri. Ya kegiatan kita adalah sebagai penyalur dari hasil penggalangan dana yang kita lakukan di lapangan, di perusahaan. Mau dapatnya seberapapun itu nominal akan kita salurkan, karena ya bahasa simpelnya sifat kita adalah sebagai tim rumah amal itu adalah sebagai jembatan untuk orang pada beramal, ya kan? Tolak ukur beramal itu kan
kita nggak bisa ngatur, ya kan? Kita nggak bisa ngasih angka standarnya berapa, kita nggak bisa matok angkanya berapa. Intinya kita hanya penyalur, jembatan untuk orang-orang ataupun rekan-rekan pekerja multistrada yang ingin beramal melalui rumah amal. Dan insya Allah itu akan kita jaga amanah itu sampai nyampe ke anak-anak yatim yang berhak menerimanya. Itu aja sih kalau ngomongin kegiatan. Tapi kalau secara rincinya kegiatannya ngapain? Ya kalau secara rinci kegiatan kita santunan anak yatim, kita nyantunin anak yatim yang tadi seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, di beberapa titik, di beberapa kampung atau desa di sekitaran multistrada kita melakukan kegiatan yang dari dulu kita lakukan sesuai dengan konsep kita itu adalah melakukan kegiatan santunan itu per 3 bulan. 3 bulan sekali kita melakukan kegiatan santunan anak yatim yang teknis pelaksanaan itu berbeda-beda. Contoh kasus ataupun contoh kegiatan yang ada perbedaan dalam arti banyak perbedaannya itu cuman pelaksanaan. Karena ingat di momen tahun 2019 karena kita terbentur dengan yang namanya peraturan pemerintah waktu ada pandemi COVID, karena kita taat dengan aturan itu juga, gitu kan, kita nggak boleh bertemu langsung, harus jaga jarak. Makanya pada waktu itu juga kita ada kegiatan yang namanya santunan anak yatim. Ya agar tetap kegiatan itu terlaksana, kita menjaga amanah itu tetap tersampaikan. Kita rubah konsep kita melaksanakan dengan cara door to door. Kita nggak bikin kegiatan di satu titik, tapi kita door to door tim rumah amal dan dibantu beberapa aktivis yang libur kerjanya kita juga undang untuk ikut berpartisipasi dalam menyalurkan santunan itu. Kita lakukan di waktu waktu pandemi, kita lakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak yatim tersebut, kita lakukan dengan door to door. Ya, Bung Margi, tadi kan disampaikan sama koordinator, kegiatannya kan adalah santunan ya, santunan anak yatim. Nah, apakah itu secara spesifik khususnya anak yatim aja, atau ada di luar itu, gitu ya? Atau ada hal yang lain-lainnya, misalkan orang-orang miskin atau apa gitu kan ya. Kemudian juga biasanya dalam satu kegiatan tersebut gitu kan ya, ada berapa orang yang disantuni oleh rumah amal. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan santunan sendiri itu di rumah amal itu alhamdulillah sampai sekarang itu kita udah punya anak asuh yang harus kita santunin tiap bulan itu 7 anak. Yang dulunya 8 anak itu sekarang 7 anak, orang yang 1 udah lulus gitu. Dan untuk santunan yang lain itu yang per 3 bulan itu rata-ratanya yaitu ya kita ngikutin dana aja, dana yang masuk berapa kita alokasikan berapa ke tempat yang itu, ke tempat misalkan desa Karangbagia misalkan, itu ada berapa anak ya, ada itu rezekinya anak segitu ya kita kasihkan. Pokoknya kita itu adalah rumah amal itu globalnya itu adalah wadah dari teman-teman yang ingin menyisihkan hartanya untuk kegiatan sosial ini. Untuk tentunya kalau khususnya di rumah amal itu hanya santunan. Ya, yang dulu emang sih awal-awal dulu itu kegiatan rumah amal itu meliputi banyak kegiatan sih, kayak bencana alam ya Bung ya, dan karyawan yang sakit yang harus misalkan over budget misalnya seperti itu. Nah itu seiring berjalannya waktu itu rumah amal itu mana sih arah tujuannya gitu. Ketika ada program yang banyak kita nggak bisa mengudir semua, makanya kita kerucutkan untuk hanya santunan saja. Berarti sekarang fokusnya hanya santunan anak yatim ya?
Jadi emang lebih spesifik lagi. Kalau tambah ke sini lebih spesifik untuk ke santunan yatim. Dan juga kita mempunyai 7 anak asuh di situ, dan kita juga membagi porsi-porsi masing-masing. Nah, Tapi kalau kriteria apa, misalkan ada dari karyawan dari anggota yang pengen masukin, nih saya punya anak asuh nih yang kayaknya bisa nggak dari rumah amal nyantumin anak ini, kriterianya itu apa? Saya yang jawab ya Bung ya. iya, silakan. Iyalah kerja. Rokok. Lo orang juga ditanyain. Rokok. Ya, siapa? Dulu diam dulu. Komedi. Jadi berdasarkan tadi ya menambahin yang Bung Penyok sampaikan sama Bung Maki ya, bahwasanya kegiatan kita bukan ya memang untuk anak yatim ya, itu terkhusus ya. Tapi untuk kegiatan rutin kita tentunya setiap bulan kita melakukan penggalangan dana oleh tim rumah amal yang dibantu oleh Bapor tentunya. Itu setiap bulan, setiap gajian itu kita dalam tanda kutip kita puterin, kita tolongin tuh ya. Nah, setelah itu semua terkumpul, terus kemudian kita agendakan rapat, terus rapatnya di minggu ketiga di akhir bulan ya. Jadi ketika itu udah rapat, berapapun jumlahnya, jadi bukan cuma santunan doang Bu, kita juga punya 7 anak asuh. Ya. Nah, si 7 anak asuh ini mendapatkan santunan dari kita itu setiap 1 bulan sekali itu mereka dapat. Ya, artinya ada santunan tetap, ada yang tidak tetap. Ya, Betul. Ya. Betul. Yang tetap 7 orang anak asuh ini. Ini yang harus mutlak harus kita jalankan, harus kita santuni. Ya tentunya ya itu tadi ketersediaan dari teman-teman untuk beramal ya. Ya harapan dari kita semua di sini ya, berapapun jumlahnya, yang penting si 7 anak asuh ini harus tetap kita santuni. Dan walaupun itu tadi yang disampaikan Bung Penyok jumlahnya penggalangan dana kita tiap bulan itu ada yang naik dan turun, tapi alhamdulillah si 7 anak asuh kita ini masih tercover gitu tuh. Nah, ini juga ada cerita yang seru Bung terkait daripada anak asuh ya. Kita punya 7 anak asuh yang tentunya ada klasifikasi khusus lah ya. Dalam hal ini ya terkait dengan kondisi perekonomian tentunya ya yang patut kita santunin. Terus kemudian di bawah umur 14 tahun. Oke. Jadi kalau tadi Bung Margi bilang bahwa kita sebelumnya punya 8 anak asuh, kenapa jadi 7? Karena yang satu ini udah tidak memenuhi kualifikasi dari kita, yaitu udah berumur 14 tahun ke atas. Itu datangnya dari mana? Itu melalui kesepakatan di rumah amal itu sendiri. Nah, nyambung terkait Bung Dedi tadi yang ditanyakan, ketika ada anggota kita nih yang kebetulan tetangga, kerabat atau saudaranya agak kurang mampu dari sisi perekonomian dan statusnya secara khusus adalah yatim, itu silakan bisa disetorkan ke kita data lengkapnya. Nanti tim kita akan mengirimkan tim untuk survei. Survei untuk apa? Yaitu untuk dalam tanda kutip kelayakan untuk menjadi anak asuh di tim rumah amal. Tentunya klasifikasinya ya kita tadi udah catatkan 14 tahun dan mempunyai perekonomian yang kurang lah bahasanya begitu. Intinya kita survei dulu kan. Kita survei Panitia dulu, itu kita nanti survei memang masuk klasifikasi apakah dan dananya itu kira-kira mencukupi enggak? Ya. Oh ya, itu dana mencukupi enggak termasuk verifikasi dari ininya kan? Ya kalau kita udah verifikasinya masuk tapi dananya nggak ada kan ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi tetap finalnya ada di, ya kita kan sebagai sayap. Setelah kita survei, kita sampaikan datanya, kita komunikasi ke bidang 3 untuk bagaimana kemudian apakah ini kita mau nambah atau enggak nih. Tentunya ya evaluasinya tadi kayak penggalangan dana bulannya kira-kira mencangkup atau enggak. Terus yang tadi saya mau cerita yang terkait anak asuh ya. Jadi kita punya 7 anak asuh, banyak cerita menarik sebenarnya. Menarik dalam artian ya saya menyimpulkan bahwa mudah-mudahan ini berguna dan diridhoi gitu lah ya. Karena kalau ngomongin sosial ya ridwan yang kita kita cari gitu ya. Dan untuk sekaligus sebagai bahwa serikat pekerja itu enggak cuma bisa demo terus gedor-gedor gerbang dan sebagainya, tapi
ini loh sisi lain serikat pekerja gitu loh. Kita juga peduli akan lingkungan sekitar kita juga sangat aware terhadap anak-anak yatim khususnya, ingin merubah citra dan pandangan masyarakat. Ya, si anak yatim tadi itu kemarin di bulan kemarin saya baru dikirimin ketika kita melakukan penyaluran dana yang anak asuh kita itu, saya dikirim foto. Fotonya itu adalah kwitansi pendaftaran masuk sekolah. Buset, saya di situ luar biasa. Imbasnya bagi mereka gitu. Berarti dananya buat itu ya? Berarti dananya emang pakai terverifikasi dan ya insya Allah berguna gitu loh ya. Benar-benar berguna intinya. Iya. Keberadaan kita bermanfaat. Kita bermanfaat. Itu sekaligus apa ya, menumbuhkan rasa semangat kita sebagai tim gitu loh, bahwa ini loh apa yang kita kerjakan hari ini itu ternyata bagi orang lain sangat berguna gitu loh.